Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Perancangan dan Pengukuran Sistem Kerja kelas B Teknik Industri. Kali ini kami akan membahas mengenai penggunaan software ProTime Estimation. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Iksan Rapisa Putra dengan BP 2010 93 10 03. Saya Nurul Komariah dengan BP 20 10 93 10 04. Nama saya Alda Tanjung dengan BP 2010-931-006. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pengenalan software ProTime Estimation. Apa itu pengertian dari ProTime Estimation? Apa saja fitur-fitur yang terdapat dalam software tersebut, serta bagaimana cara penggunaannya. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus pengukuran waktu kerja menggunakan ProTime Estimation dari studi kasus yang telah kami amati sebelumnya. Nah, untuk penjelasan pengertian dari ProTime Estimation akan dijelaskan oleh Ihsan Rapisa Putra. Baiklah, ProTime Estimation adalah aplikasi atau software yang memungkinkan pengguna untuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk serangkaian tugas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh operator. Jadi, ProTime Estimation ini merupakan software atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menghitung waktu pengukuran kerja secara langsung ataupun secara tidak langsung. Seperti kita bisa mengukur waktu normal, waktu siklus, dan waktu standar. Dengan kelonggaran dan tingkat penyesuaian yang tentunya telah kita tetapkan sebelumnya. Tentunya kita akan menjelaskan apa itu manfaat-manfaat yang kita dapat dengan menggunakan aplikasi ProTime Estimation ini. Yang pertama adalah mengurangi waktu estimasi. Tentunya dengan menggunakan ProTime Estimation ini, kita dapat menghemat waktu untuk menghitung waktu normal, waktu standar. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita tentunya dapat menggunakan tabel MTM bawaan yang telah disediakan oleh aplikasi ini, sehingga tentunya kita dapat menghemat waktu secara efisien dan efektif. Yang kedua adalah kita dapat menghemat uang untuk perangkat lunak. Dengan aplikasi ini adalah aplikasi yang tidak berbayar, sehingga kita dapat menghemat untuk pengeluaran seperti tentunya adalah uang. Dan tentunya dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat menghemat pengeluaran kita yang mungkin saja kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi berbayar lainnya. Dengan aplikasi ini kita dapat memanfaatkan fitur-fiturnya secara gratis. Yang ketiga adalah meningkatkan akurasi dan konsistensi. Dengan menggunakan aplikasi ini tentunya kita dapat mendapatkan hasil dengan akurasi dan konsistensi yang tinggi dibandingkan dengan menghitung manual. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang fitur-fitur pada software ProTime Estimation. Seperti inilah tampilan pertama kali ketika kita membuka software ProTime Estimation. Pada bagian sebelah pojok kiri ini ada File, Edit, Tools, Report, dan Help. Pada bagian file ini, kita bisa membuat sebuah dokumen baru, yaitu dengan New, kemudian ada Open untuk membuka sebuah dokumen yang telah kita buat sebelumnya, kemudian ada menu Exit untuk keluar dari dokumen yang kita buka. Selanjutnya itu ada bagian edit. Pada bagian edit ini kita dapat memotong dokumen dengan menggunakan cut, kemudian kita dapat menyalin sebuah dokumen dengan copy, kemudian menempel sebuah dokumen dengan paste. Kemudian ada tools. Bagian tools ini terdiri dari option, reverse template, dan template manager. Pada bagian option ini kita dapat mengatur time standard range-nya, bisa estimated, calculated, dan observe. Kemudian pada bagian sebelah kanan ini kita bisa mengatur default calculate time standard, bisa kita gunakan MTM1 dan MTMB dan seterusnya. Kemudian di sini pada bagian default time unit kita bisa mengaturnya menjadi menit, jam, hari, dan detik, dan seterusnya. Kemudian pada bagian time precision, kita bisa menggunakan dari angka 1 sampai seterusnya seperti yang kita inginkan. Kemudian pada bagian observe time study, kita bisa mengatur labor ratingnya sesuai ketentuan kita. Kemudian pada bagian kanan, bagian bawah, kita bisa mengatur allowance-nya.
kita bisa mengatur bagian personalnya berapa seperti yang kita inginkan sesuai dengan bagian cewek dan setelah bagian laki-laki. Kemudian pada bagian spesial kita atur juga sesuai dengan keinginan kita. Kemudian basic, fatigue sesuai juga dengan keinginan kita, dan variabel fatigue seperti itu juga. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai penjelasan fitur-fitur dari ProTime Estimation ini. Nah, bisa kita lihat di bagian bawah ini ada new. Nah, pada bagian new ini kita bisa membuat suatu file baru dengan kita bisa memasukkan ID-nya, description-nya, Remax-nya, serta kita bisa mengatur waktu atau standar unit atau standar waktu yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan second. Kemudian di bagian bawahnya ini juga tertera siapa yang membuat ini, terus kapan dibuatnya, tanggalnya. Nah, misalnya kita contohkan di sini kita menulis ID-nya pengukuran waktu kerja. Nah, deskripsi ini kita bisa deskripsikan apa yang sistem kerja, apa yang kita ukur, apa saja waktu-waktunya yang akan kita ukur, dan kita bisa meletakkan komentar. Nah, ketika kita tekan OK, maka akan menampilkan tab baru, yaitu yang berisikan tentang studi details, task, observed time, dan calculated time, dan estimated time. Nah, setelah kita membuat new tadi, tampilan pertama yang muncul adalah studi details. Jadi pada studi details ini kita bisa melihatkan atau memperlihatkan kepada pembaca tentang tugas kita, ID-nya, deskripsi dari tugas kita, komentarnya, kemudian time unitnya, dibuat tanggal berapa, kemudian siapa yang membuatnya. Nah, setelah studi details, ada juga tools task. Nah, pada tools task ini berfungsi untuk membuat atau mengedit tugas-tugas kita atau menuliskan deskripsi-deskripsi pada tugas-tugas kita. Saya akan menjelaskan pada setiap kolom ini. Pertama itu ada kolom ID. Nah, kolom ID ini berisikan kita bisa buatnya secara manual atau otomatis ketika kita menuliskan description. Kemudian ada task index. Pada task index ini merupakan kolom yang tidak bisa kita edit. Jadi dia akan muncul ketika kita mendeskripsikan indeks keberapa, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian ada kolom main, match, and miscolon. Ini artinya jenis apa yang mau kita gunakan, jenis tugas apa kita mau menggunakan manual, matching, atau miscellaneous, ini artinya lainnya. Nah, biasanya tampilan pertama yang dibuat dalam kolom ini adalah manual. Nah, pada kolom video ini kita bisa memasukkan video atau video yang kita masukkan nanti itu akan muncul pada setiap bagian elemen gerakannya di sini. Kemudian ada task image. Nah, pada task image ini sama halnya dengan video, kita bisa mengklik image yang sesuai dengan description-nya. Kemudian ada normal time. Pada normal time ini berisikan tentang waktu normal yang telah kita hitung atau waktu normal yang pengukuran yang kita hitung. Kemudian allowance ini menunjukkan kelonggaran-kelonggaran pada setiap elemen kerjanya. Kemudian ada standard time atau waktu standar atau waktu baku yang telah dihitung. Kemudian ada value edit atau FA, ini merupakan suatu elemen gerakan yang memiliki nilai tambah. Kemudian ada non-value edit yang tidak memiliki nilai tambah. Kemudian ada semi-value edit yang antara nilai tambah dan tidak memiliki nilai tambah. Nah, classification totalnya ini adalah total dari value edit, non-value edit, dan semi-value edit. Nah, pada bagian count ini artinya kita menghitung berapa total hitungan setiap kolom atau baris ini. Kemudian ada minimum, ini menampilkan waktu yang paling pendek atau yang paling singkat pada setiap tugas perhitungan. Kemudian maksimum menampilkan waktu yang terlama. Kemudian average ini waktu rata-rata. Kemudian normal. Nah, pada bagian calculated time ini, yang bagian ini yang ditunjuk ini merupakan bagian yang tidak bisa kita edit.
Jadi dia akan muncul sesuai dengan perhitungan yang telah kita lakukan di tas-tas yang nanti. Untuk selanjutnya yang di bagian bawah ini ada task sequence atau urutan tugas. Jadi pada task sequence ini dia menampilkan atau mendefinisikan urutan-urutan proses yang telah kita pelajari seperti yang di atas. Nah, pada setiap kolomnya ini pertama itu ada ID. ID tugas ini berisikan tentang penggunaan table atau penggunaan ID pada setiap data di atas. Kemudian deskripsinya merupakan deskripsi dari tabel ringkasan tugas yang telah kita buat. Kemudian sequence ini ada urutan-urutannya, kemudian ada frekuensinya, kemudian ada sumbernya dari mana, kemudian ada observasi time-nya atau waktu yang diamati tugas itu ditampilkan untuk referensi. Kemudian calculated time-nya, waktu yang ditampilkan, waktu yang dihitung itu untuk setiap tugas itu ditampilkan juga sebagai referensi. Kemudian estimated time-nya juga, perkiraan waktunya itu ditampilkan pada referensi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tools, yaitu observe time atau waktu kita mengamati suatu elemen kerja yang dilakukan oleh suatu operator. Pada tools ini terdapat video player. Pada bagian ini kita bisa menambahkan suatu video yang nantinya video itu akan kita pilah atau kita observasi elemen-elemen kerjanya. Contohnya di sini kita bisa memasukkan video. Kemudian setelah video kita masukkan, kita bisa melihat videonya dengan mengklik play video. Kemudian selain itu kita juga bisa men-stop video atau memberhentikan video. Kita juga bisa merekam dengan record time, atau kita juga bisa mengulang atau repeat. Kemudian kita juga bisa melakukan capture dan mengatur volume dari video tersebut. Kemudian ada juga play rate, yaitu kita bisa mengatur kecepatan dari videonya. Selanjutnya kita masuk kepada option. Pada option ini kita bisa melihat ada operator, yaitu orang yang kita amati. Kemudian di sini juga ada static type. Karena di sini kita menggunakan video, maka kita bisa membuatnya berupa video. Kemudian contohnya di sini ada juga ada stopwatch. Kemudian ada allowance atau kelonggaran. Di sini ada personal. Contohnya kami mengisi 2,50, ada basic fatigue, kemudian ada variable fatigue dan special. Kita bisa mengisi sesuai dengan elemen kerja dan operator apa yang kita amati. Kemudian pada bagian tools ini juga ada task yang sebenarnya kita telah mengisi elemen-elemen kerja apa saja yang terdapat pada suatu operator. Kemudian dari task ini kita bisa mengamati kembali videonya. Kemudian seperti di sini ada menjangkau buku sate. Pada bagian ini kita lihat videonya, contohnya di sini kita memulai videonya. Jika elemen kerja tersebut terdapat pada video, maka kita bisa mengklik task sebanyak 2 kali, maka otomatis waktunya akan terisi pada bagian observation. Sebanyak di sini contohnya adalah ketika menjangkau bungkus sate itu dimulai pada 0,05 dan diakhiri pada detik 2,09. Seperti itulah. Kemudian kita juga bisa melakukan pada elemen kerja kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada bagian calculated time. Pada bagian ini itu pada bagian sebelah kiri ini ada task ID. Task ID ini berisi kode-kode task yang telah kita analisa sebelumnya. Kemudian di sampingnya ada bagian deskripsi. Di sini berisi deskripsi tiap-tiap task yang telah kita tentukan sebelumnya. Kemudian pada bagian calculated time ini kita bisa juga mengatur standarnya. Ada MTMB, ada MTM1, dan lain-lain. Pada kasus ini kita menggunakan MTM1. Setelah kita memencet MTM1, akan ditampilkan tabel-tabel elemen gerakan sesuai dengan kelasnya. Kemudian ada distance move, ini berarti total jarak tempuh setiap elemen gerakan. Jika kita ingin memasukkan gerakan yang dilakukan oleh tangan kanan, kita tulis pada bagian write kode. Kemudian akan tertulis di sana sesuai kode yang telah kita tentukan tadi. Dan begitupun untuk elemen gerakan yang dilakukan oleh tangan kiri.
Kemudian kita di sini juga bisa mengatur allowance-nya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Bisa 3, bisa 2,5 dan seterusnya. Untuk tool selanjutnya itu ada estimated time. Jadi estimated time ini memungkinkan pengguna untuk memperkirakan waktu biasanya itu secara historis terhadap tugas-tugas yang telah dibuat atau elemen-elemen kerja yang telah dibuat. Nah, kita juga bisa menambahkan pada tugas tersebut nilai value edit-nya, non-value edit-nya, dan semi-value edit-nya. Jadi fungsi utama untuk pada estimated time ini adalah para penggunanya itu bisa memasukkan nilai-nilai waktu perkiraan berdasarkan pada tugas-tugas yang telah dibuat. Baiklah, setelah penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada pada Protem Estimation, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mengaplikasikannya tentang studi kasus yang telah kami temukan sebelumnya. Nah, pada bagian study details, ini kita bisa mengisi ID, description, dan remarks. Yang mana ID ini bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Di sini kami menulisnya itu simulasi pengukuran waktu kerja oleh kelompok 2. Kemudian pada bagian description-nya kami mengisi itu waktu kerja yang diukur adalah pekerja yang bertugas membungkus sate di Sate Hotel Resto Ilahi yang ada di Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Kita juga dapat menambahkan komentar lainnya pada bagian email. Selanjutnya itu ada pada bagian task. Seperti yang kita lihat pada video ini. Pada video yang berdurasi kurang lebih 27 detik ini, dapat kita lihat berbagai elemen-elemen kerja yang telah dilakukan oleh pekerja pembungkus sate ini. Setiap elemen-elemen ini dapat kita tulis pada bagian yang mana setelah kita amati didapatkan beberapa elemen-elemen kerja seperti menjangkau bungkus sate, membawa bungkus sate ke tempat ketupat, mengambil ketupat, membawa bungkus sate ke tempat daging sate, menjangkau daging sate, memasukkan kuah sate, melepas centong kuah sate, menjangkau bawang goreng, melipat bungkus sate, dan menjangkau karet. Setelah kita mengidentifikasi elemen-elemen kerja apa saja yang terdapat pada video sebelumnya, kita bisa melakukan observasi terhadap waktu per elemen kerjanya pada tool observer time. Yang pertama di sini adalah video player. Pada video ini kita memasukkan video yang sebelumnya kita identifikasi elemen-elemen kerjanya. Kemudian setelah kita memasukkan videonya, kemudian kita bisa mengolah dan mengobservasi elemen kerja dan waktu elemen kerja tersebut. Yang pertama di sini ada option. Itu pertama kita tentukan dulu apa operatornya atau siapa operatornya. Karena di sini kami mengambil tadi kasusnya adalah pembungkus sate, maka operatornya di sini adalah pembungkus sate. Kemudian ada study type-nya itu adalah berupa video. Kemudian ada allowance atau kelonggaran, ada personal, basic fatigue, variable fatigue, dan special. Di sini yang kami amati adalah perempuan sehingga untuk personalnya adalah 2,5. Kami menggunakan allowance berupa personal ini karena hal ini untuk mengimbangi waktu yang dihabiskan pekerja dalam memenuhi kebutuhan fisik. Selanjutnya ada observation atau hasil pengamatan yang kami amati dari video yang telah kami tambahkan. Di sini kita bisa melihat waktu yang dibutuhkan setiap elemen kerja. Itu yang pertama adalah kita melihat ada rating atau performanya adalah 95. Kemudian untuk kegiatan pertama atau elemen kerja pertama itu ada menjangkau sate. Waktu yang pertama itu dimulai dari 0,01 sampai 1,95. Ini kami amati dengan mengklik 2 kali pada tabel task, kemudian itu akan muncul pada observation. Begitu pula pada elemen kerja selanjutnya. Kemudian di sini ada ignore time, di sini ada sebesar 0,00. Kemudian ada observation time atau waktu untuk mengamati. Ini adalah jumlah waktu akhir dikurang waktu awal. Kemudian ada normal time. Pada normal time ini sudah ditentukan semuanya oleh tabel task.
Untuk normal time ini adalah waktu siklus dikali faktor penyesuaian. Ini didapat sebesar 1,85. Kemudian ada standard time atau waktu baku. Untuk waktu baku sendiri adalah waktu normal yang telah dikalkulasikan dengan allowance. Ini dilakukan per setiap elemen kerja yang telah kita buat pada task atau tool task sebelumnya. Baiklah, setelah melakukan observed time, kita lanjut kepada calculated time. Pada calculated time, standar pertama yang kita gunakan adalah MTM1. MTM1 ini adalah suatu standar penetapan awal waktu baku, di mana gerakan-gerakannya itu dilihat difilmkan atau dilihat dalam bentuk video. Nah, pada MTM1 ini biasanya diterapkan untuk pekerjaan yang repetitif serta pekerjaannya itu setempat. Kemudian kepada calculated time ini kita juga bisa menambahkan allowance atau kelonggaran sebanyak 2,5%. Nah, setelah itu kita lihat pada bagian kanan ini ada tas-tas deskripsi yang telah kita buat. Seperti yang pertama itu ada menjangkau. Nah, menjangkau pada MTM1 ini kodenya itu adalah reach. Nah, kode reach ini kita lihat nanti akan muncul A, B, C, D, E ini kelas-kelasnya. Kemudian di sini kami memilih kelas B, artinya menjangkau suatu sasaran di mana jaraknya itu pada rata-rata tertentu dan lokasi jangkauannya itu diketahui atau titiknya diketahui. Nah, kami pilih R2B. R2B ini artinya menjangkau dengan jarak 2 cm kelasnya B. Kemudian membawa, ketika kita membawa itu kan move. Nah, kita pilih move, nah akan muncul kode-kodenya. Di sini kami memilih kelas C. Kelas C itu artinya membawa suatu objek di mana lokasinya itu telah diketahui. Nah, kami jaraknya itu ada 20 inci, maka move 20 inci. Nih, kita pencet move 20 inci, maka akan menampilkan waktu normalnya. Move-nya atau membawanya ini menggunakan tangan kiri, jadi akan muncul di kode left code atau kode tangan kiri. Kemudian ketika kita membawa kan kita ada gerakan berjalan. Nah, kita walk-nya itu kita gunakan walk for put unobstructed, yang bagian atas ini satu langkah kaki kanan dan satu langkah kaki kiri. Nah, nanti didapatkan total time-nya itu 20,3. Nih, berarti ini kan kaki kiri, berarti total time-nya itu 10,6. Kemudian kita mengambil kan reach. Nah, sama halnya tadi menggunakan kode R3B, artinya reach 3 kelasnya B. Nanti akan muncul normal time menggunakan tangan kiri. Kemudian ada membawa bungkus sate, sama halnya tadi ada move dan walk. Nah, kita gunakan walk per foot unobstructed dengan total waktu normal time-nya 10,6. Kemudian ada menjangkau lagi, ini kita gunakan reach lagi dengan jaraknya itu R3B, jaraknya 3 inci, kelasnya B. Nih, kita langsung pencet di sini, nanti akan muncul kode-kodenya. Contohnya seperti ini. Nah, nanti akan muncul kode-kode reach tersebut. Kemudian ada melepas atau release. Nah, pada melepas atau release ini kita ambil di apply, pressure, and release. Nah, pada bagian ini kita pilih yang release RL, kodenya release 1, normal release performed by opening fingers as an independent. Artinya kita melepas menggunakan jari-jari tangan. Nah, kita klik di bagian right time, karena kita rilisnya menggunakan tangan kanan, maka rilisnya itu menggunakan tangan kanan. Nah, kemudian kita menjangkau bawang goreng, ini sama reach lagi dengan menggunakan tangan kanan, kodenya R4B, menjangkaunya dengan 4 inci, kelasnya B. Kemudian ada menjangkau karet lagi, kodenya itu reach lagi, dengan jaraknya itu 12 inci, jadi kita gunakan R12B pada bagian ini. Langsung klik R12B sehingga akan muncul normal time-nya. Baiklah, selanjutnya itu selain ada metode MTM1, kita bisa menggunakan standar BIMOS. Nah, BIMOS ini adalah suatu standar yang dapat dikatakan secara sederhana itu standar pemindahan objek. Jadi dia merupakan salah satu pengukuran tidak langsung, di mana pemindahan objek ini diambil 2 cara, di mana dipindahkan secara bebas, diambil dan digerakkan dengan menggeser permukaan di atas permukaan benda lain. Nah, dapat kita lihat pada BIMOS ini kita juga bisa atur allowance-nya, kelonggarannya.
Kemudian kita lihat nih pada bagian kanan ini kan ada menjangkau. Nah, menjangkau kita ambil pada bagian general, BIMOS-nya general. Kemudian menjangkau itu kan artinya kita mendapatkan suatu objek, kemudian kita menggunakan get hold yang ID-nya nomor 729, yang ini 729. Nah, nanti akan muncul nilai dari frekuensinya, normal time-nya ini 40. Kemudian yang kedua ada membawa. Nah, membawa kan artinya kita tuh berjalan kan, walk. Nah, berapa langkah kita berjalan? Di sini kita berjalan 1-2 langkah. Jadi kita ambilnya yang bagian ID nomor 63 ini ID-nya 63. Kemudian kita mendapatkan juga generalnya kita juga get and hold object. Jadi kita ketika kita membawa itu membawa bungkus itu kan kita memegang dan mendapatkan objek. Nah, kemudian mengambil ini kita gunakan obtain and hold object. Kita gunakan artinya mengambil ini kan kita bisa mencengkram grasp dengan hold 725 ID-nya. Caranya sama, kita tinggal tekan pada kode yang ingin kita ambil seperti ini. Nah, kemudian ada membawa lagi sama kita berjalan. Kemudian ada menjangkau lagi, menjangkau ini get and hold lagi, kodenya sama yaitu 729. Kemudian memasukkan kuah sate. Kemudian ada melepas centong sate. Kita memegang objek, kemudian put atau meletakkannya, kita pakai kode 723, ini ID nomor 723, hold, memegang, kemudian meletakkannya. Kemudian ada menjangkau lagi, kita gunakan kode get and hold object, kode 729. Kemudian ada menjangkau lagi, kita gunakan kode get and hold object 729. Setelah kita mengamati dan menghitung elemen-elemen kerja yang terdapat pada video yang telah kita amati sebelumnya, selanjutnya kita bisa melihat kesimpulan berupa report time study, yang mana pada report time study kita bisa melihat ringkasan per task atau per tool-nya. Itu ada, yang pertama adalah time study report-nya, di mana setelah kita amati dan kita hitung, didapatlah bahwa seluruh elemen kerja yang terdapat pada video adalah berupa non-value added atau elemen kerja yang tidak bernilai tambah. Kemudian untuk yang pertama ini adalah time study report. Kita ketahui bahwa dari ganjar yang telah ditampilkan bahwa dari elemen kerja ke-6 atau task ke-6 ini memiliki waktu yang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan elemen kerja yang lain, dan task ke-7 atau elemen kerja ke-7 memiliki waktu yang lebih sedikit. Kemudian kita juga bisa melihatnya pada tabel yang telah ditampilkan bahwa total waktu dari time study report ini dapat 11,95 dengan allowance yang rentang dari 0,0 sampai 2,5. Kemudian setelah kita bisa meneliti atau melihat dari time study report, kita juga bisa melihat dari waktu pengamatan atau observed, di mana di sini juga kita ketahui bahwa seluruh elemen kerja yang terdapat pada operator yang kita amati adalah berupa non-value added, dan setelah kita observasi ternyata bahwa yang sebelumnya elemen kerja 6 memiliki waktu yang paling banyak, setelah kita amati lagi dengan menggunakan aplikasi ini, didapatlah bahwa elemen kerja ketiga atau task ketiga ini memiliki waktu yang lebih besar dibandingkan yang lain, sedangkan task ke-7 tetap menjadi elemen kerja yang memiliki waktu yang paling sedikit. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam tabel berupa task summary-nya ini, didapatlah total waktunya itu ternyata 30,09 detik. 30,09, dan allowance-nya yang berupa rentangan sebelumnya, akhirnya bisa kita lihat bahwa allowance atau kelonggarannya itu seragam 2,5. Baiklah, selanjutnya kita juga bisa melihat bagian report, yaitu bagian calculated dengan standar MTN1. Pada bagian ini dapat kita lihat, yaitu pada bagian Gantt chart-nya, dapat kita lihat bahwa task 2 dan task
4 mempunyai waktu paling lama dan waktunya sama, yaitu 0 sampai 1,20. Dan tas 6 serta tas 9 punya waktu paling pendek. Pada bagian tas summary, dapat kita lihat bahwa waktu standarnya diperoleh 3,72. Baiklah, selanjutnya tadi kita bisa melihat report pada bagian MTM1. Selanjutnya kita melihat report pada bagian BMOS. Nah, dapat kita lihat pada tabel atau pada bagian Gantt chart, tas 2 ini memiliki waktu yang paling banyak, yaitu 2,21. Nah, ini merupakan tabel ringkasan dari calculated time menggunakan standar BMOS. Kita lihat standar time-nya itu adalah 11,07. Nah, jadi pada report time ini kita juga bisa observe time report. Pada observe time report ini kita bisa lihat nilai dari normal time pada masing-masing pada elemen kerja atau elemen gerakan atau pada pekerja bertugas yang bertugas membungkus sate, itu normal time-nya itu 30,13 dengan allowance-nya 22,50 dan standar time-nya itu 30,89. Nah, ini merupakan tabel dari ringkasan elemen-elemen kerja beserta normal time dan standar time-nya. Dapat dilihat pada layar berikut. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan calculated time. Nah, pada calculated time ini kita bisa memilih mau task 1 seperti ini. Misalnya kita milih task 1. Nah, maka akan muncul report atau hasil ringkasan pada task 1. Yaitu normal time-nya 1,44 dengan allowance-nya 2,5 dan standar time-nya 1,48. Nah, bagian bawahnya ini merupakan kode dari BMOS yang kita isikan tadi, get and hold object, frekuensinya 1. Nah, ini merupakan subactivity distribution formula sub-aberration-nya. Ini dapat dilihat kode-kodenya beserta nilai-nilai total persenannya. Nah, sama halnya juga dengan bagian MTM, pada bagian report calculated time-nya, kita bisa memilih nih, mau lihat report yang bagian mana. Misalnya kita lihat report pada bagian mengambil ketupat, task 3, oke. Nah, nih kita lihat normal time-nya, kemudian reach MTM-nya, yaitu menggunakan kode R3B, reach 3, kelas B 3 inci. Dapatlah total time-nya 5,30. Nah, pada report ini kita bisa melihat ringkasan-ringkasan dari hasil-hasil perhitungan pada masing-masing metode, observed time, calculated time, task, estimated time, pada standar MTM1, pada standar BMOS, dan seterusnya. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari kami mengenai studi literatur atau contoh penggunaan ProTime Estimation pada video pengukuran waktu kerja pekerja yang bertugas membungkus sate di lokasi Sate Lokan Restu Ilahi. Baiklah, sekian dari kami mengenai penjelasan tutorial penggunaan ProTime Estimation dari kelompok 2 kelas B Perancangan dan Pengukuran Sistem Kerja jurusan Teknik Industri. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian materi dan pengucapan kata, karena yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah itu mutlak datang dari diri kami sendiri. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.